Bismillahirrahmanirrahim. 4 cara Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Nah, ini sesuatu yang sangat fundamental bagi kita. Khususnya kita sebagai orang yang beriman, orang muslim. Jadi ada 4 level Allah Subhanahu wa taala, ada 4 level Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya kepada kita. Yang mudah-mudahan saya berharap setidaknya kita di level 3. Atau mungkin sahabat-sahabat semuanya sudah ada yang di level 4. Level yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Ini bisa kita lihat dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya pada semuanya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Burung pagi-pagi terbang, kemudian pulang sore-sore dalam keadaan kenyang. Intinya, tidak ada satupun yang mau keluar berusaha, dia akan mati dalam kelaparan. Semuanya. Nah, kemudian di level yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita sesuai dengan usahanya masing-masing. Kalau level pertama semuanya sama. Nah, kalau yang kedua ini sesuai dengan usahanya. Misalkan ada seorang karyawan setelah pulang kerja, dia masih memanfaatkan waktunya untuk bisnis tambahan. Atau misalkan ada yang hanya sekedar ya sudah mengandalkan gaji saja. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki tambahan kepada orang yang memang berusaha lebih lagi dibandingkan yang lain. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Najm ayat 39, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kepada orang yang memang bekerja lebih. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan itu. Ini level yang kedua. Nah, kemudian level yang ketiga. Level yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menambah rizkinya ketika dia bersyukur. Dan ini insya Allah hadisnya atau ayatnya sering kita dengar dari para penceramah, dari ustadz-ustadz. Ya, ini dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ayatnya la azidannakum, maka Allah akan pasti, karena di situ ada penekanan 2 kali, lam taukid dan nun taukid. Jadi ada penekanan 2 kali, la azidannakum, maka Allah akan tambah rezeki itu. Dan sebaliknya kalau kufur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau misalkan kufur, tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan siksa dia, hartanya tidak berkah, anaknya terkena narkoba, kemudian dia terkena penyakit, dan ujian-ujian yang lain. Itu adalah biasanya cara Allah untuk mengingatkan seseorang ketika tidak bersyukur. Ya, setidaknya kita di level yang ketiga ini. Ya. Kita mendapatkan rizki, kita mendapatkan tambahan rizki, dan kita ditambah rizki kita oleh Allah karena kita bersyukur. Nah, cara kita bersyukur terhadap harta ini atau rizki ini adalah dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, kemudian level yang keempat ini adalah rizki spesial yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dia orang yang bertakwa ini mengalir hartanya, ya,
yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba datang mengalir begitu saja harta-hartanya tersebut. Karena dia sudah apa istilahnya itu, sudah tidak merasa apa takut harta saya akan hilang dan lain sebagainya, tidak. Jadi ketakwaannya itu sudah apa, sudah hebat, sudah bagus, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan karunia rezekinya unlimited kepada orang-orang yang seperti itu. Dan kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi orang yang gemar bersedekah, sering membantu segala macam, ternyata Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam usahanya, kemudahan-kemudahan dalam karirnya, kemudahan-kemudahan dalam keluarganya, eh, kesehatannya selalu dijaga oleh Allah, dan keberkahan atau kemudahan-kemudahan yang lain. Nah, ini 4 level cara Allah memberikan rizki kepada kita. Dan sedikit saya tambahkan, cerdas keuangan keluarga. Jadi seharusnya ketika kita mendistribusikan, membelanjakan harta kita itu adalah sebagaimana yang saya sebutkan di slide ini di bawah, cerdas keuangan keluarga. Jadi ketika kita mendapatkan rizki, ketika kita mendapatkan bonus, ketika kita mendapatkan gaji, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah bersedekah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rizki yang sudah kita dapatkan, karena sesungguhnya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain-lain, bukan dari tempat kita bekerja, bukan dari hasil usaha kita, atau bukan dari yang lain-lain, bukan. Tapi sesungguhnya rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang diajarkan dalam Islam ketika kita mendapatkan rizki, maka poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu berarti kalau dalam harta membayar zakat, infak, atau sedekah atau wakaf gitu. Nah, baru cara yang kedua itu adalah membayar hutang, ya. Ini hutang ini kan ada kaitannya dengan kemanusiaan. Kalau misalkan seseorang meninggal dalam mempunyai hutang, dia akan menyusahkan keluarga yang ditinggalkannya, kemudian dia juga akan tergantung nanti dihisabnya Allah Subhanahu wa taala karena dia mempunyai hutang. Gitu. Ini yang kedua. Kalau misalkan punya hutang apa barang atau kendaraan atau rumah, ya kalau tidak bayar hutang ya tentu saja akan diambil, akan disita gitu barang-barang tersebut, ya. Dan ini juga mentalitas minjam ini juga jangan sampai menjadi kebiasaan, hindari kita untuk berhutang. Yang ketiga adalah menabung. Ini juga diajarkan ya. Menabung ini sedikit, walaupun sedikit kita harus bisa menabung, investasi. Nah, baru yang terakhir itu silahkan dibelanjakan sepuasnya gitu ya. Jadi insya Allah. Nah, ini jangan dibalik, karena kalau dibalik, misalkan belanja dulu, nah itu sudah yang nomor satu, zakat, infak, sedekah itu sudah tidak akan bisa. Ya, sudah habis duluan, karena sifat uang itu seperti itu.